Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita lanjutkan membaca risalah yang kedua dalam memahami ilmu-ilmu berumah tangga. Sekarang masuk dalam pembahasan khilafuz zawjain. Khilaf, perselisihan suami istri. Sudah lewat 2 pendahuluan masuk ke sini, ya, sebab dan sekaligus jalan keluar secara mendasar dari 2 pendahuluan pertama, dari 2 pendahuluan sebelumnya. Yang pertama melalui pembahasan wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan seterusnya. Yang kedua tentang kesabaran dan kesyukuran dalam uraian doa barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Yang mana kita telah pahami bahwa sebab banyak terjadi perselisihan, orang curang, hanya menuntut haknya, tidak memenuhi hak. Pasti akan terjadi kecurangan di situ. Yang kedua, tidak bersabar atau tidak pandai bersyukur. Itu sebab. Karena itu jalan keluar adalah pandai bersyukur dan hebat dalam bersabar. Kita lihat keterangan Syekh, kata beliau muqaddimah, pendahuluan sebelum beliau masuk. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada. Ahmaduhu subhanahu wa huwa ahlul hamdi fil akhirati wal ula. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. An-nabiyul mustafa wal abdul mujtaba sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'wati wa man sara ala nahjihi wa qatafa. Amma ba'd. Baik, kata beliau rahimahullahu taala, segala pujian karena cinta pembesaran hanya untuk Allah. Dialah yang telah mencipta, yang langsung menyempurnakan penciptaan. Dia mencipta, menyempurnakan penciptaan. Dia mentakdirkan dan memberi petunjuk. Saya memujinya subhanahu wa ta'ala. Dialah ahlul hamdi. Dialah yang maha berhak untuk dipuji, dicintai, dibesarkan dari awal sampai akhir. Dan saya bersaksi bahwa tak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia semata yang berhak untuk disembah, tak ada sekutu baginya. Serta saya bersaksi bahwa sayyidnya kami, nabinya kami, Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nabi yang terpilih, hamba yang terwujud melalui seleksi. Salawat Allah dan salam, semoga Allah senantiasa memuliakannya,
menyempurnakan keselamatannya, memberkahinya, demikian pula kepada keluarganya, para pengikutnya, dan para sahabatnya, serta semua yang menyeru sebagaimana seruan beliau, semua yang berjalan di atas jalan beliau dan menapaki jalan beliau. Amma ba'd, fa'lam waffaqaka Allah anna min a'zami ni'amillahi wa ayati annal bait huwal ma'wa wassakan. Pahamilah, semoga Allah memberi taufik kepadamu bahwa di antara nikmat terbesar dan sekaligus ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah adanya rumah yang menjadi tempat kembali, tempat ketenangan. Ini ayat, kata beliau, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang perlu rumah, tempat kembali. Terserah rumahnya apa, istana, rumah besar, bertingkat, gubuk, walaupun gubuk, kalau itu jadi rumahnya, tempat kembalinya, tetap akan tenang di situ. Tapi bukan rumahnya, hanya diundang ke situ, tetap dia tidak akan. Itu subhanallah, rumah itu ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan maksimalnya itu kalau milik sendiri. Kalau kontrakan, masih punyanya orang. Lagi pula, salah satu kewajiban suami adalah wajib menyediakan rumah. Bukan hanya makan, minum, tapi pakaian juga, rumah juga. Ada rumah. Fi dhillihi taltaqi an-nufus 'ala al-mawaddah war-rahmah wal hisanati wat-tuhur wa karimil 'aish was-sitr. Kata beliau, dalam naungan rumah jiwa-jiwa akan memperoleh cinta dan kasih sayang. Jiwa-jiwa akan memperoleh penjagaan, perawatan, kesucian. Jiwa-jiwa akan meraih hidup yang sangat baik, hidup yang tertutup. Sekecil apapun rumah, bagaimanapun bobroknya itu rumah, rusaknya itu rumah, kalau itu rumahnya, di situ dia bahagianya. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kanafihi tansha'u at-tufulah wa yatara'ra'u al-ahdath. Di bawah pikulan rumah ini tumbuhlah bayi-bayi, berkembanglah al-ahdath, orang-orang yang baru tumbuh, wadantab wasya'ijul qurba, semakin terhampar, semakin meluas hubungan kekerabatan, watataqawwa awasirut takaful, dan semakin kuat upaya tanggung jawab. Itu di rumah terjadi. Lihat, di rumah, walaupun rumah kecil, di situ tumbuh anak-anak besar. Di situ terjadi hubungan suami istri, ayah anak, makan bersama, saling memberi, saling melindungi, saling terbentuk mawaddah warahmah. Terserah bagaimanapun, bahkan bagaimanapun kacaunya itu, tetap rumah. Kalau memang rumahnya, di situ pasti bahagianya. Itu rumah, subhanallah.
Wa tartabitun nufusu bin nufus wa tata'anaqul qulubu bil qulub. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dalam rumah, jiwa yang satu dengan jiwa yang lainnya terikat. Hati yang satu dengan hati yang lainnya terpaut. Saling menyatu. Itu dalam rumah. Sampai Allah sebutkan, lihat, hunna libasul lakum. Mereka para wanita pakaian kalian. Wa antum libasul lahunna, dan kalian pakaian mereka. Itu penggambaran apa itu? Pakaian. Pakaian kan yang dipakai. Gimana pakaian yang dipakai? Pakaian yang dipakai jadi apa? Pakaian antum apa fungsinya? Menutup bau ketiak? Supaya tidak nampak pakaian. Apa pakaian? Menutup keindahan. Sesuatu yang betul-betul bersama kita terus. Itu dalam rumah terjadi seperti itu. Istri terhadap suaminya, suami terhadap istrinya seperti pakaian yang menyatu. Hubungannya kuat. Dimanapun takkan lepas. Lihat bahasa Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Itu hubungan suami istri. Hubungan rumah tangga. Kuat sekali. Kekuatannya ada pada mawaddah wa rahmah. Wa hadhihi ar-rawabitul mutamassikah wal buyutat al-amirah tanmu al-khisalul karimah wa tansha'u ar-rijal alladhina yu'tamanuna ala a'zamil amanat wa yurabban nisa allati yaqumna ala a'raqil usul. Inilah kata beliau rumah. Ini ikatan yang saling menguat. Dalam rumah itu ikatan yang saling menguat. Dengan hubungan suami istri, kekerabatan ini muncul rumah tangga yang hidup berkembang. Dari sini muncul berkembang beragam kebaikan, sifat-sifat kebaikan. Dari sini berkembang tumbuh lelaki-lelaki yang akan memegang amanah di negara itu. Dan terdidik wanita-wanita yang akan memegang pokok yang paling mendasar dalam kehidupan, pendidikan anak. Pendidikan, tanggung jawab di rumah. Dari rumah itu berkembang. Sangat kuat. Hanya kata beliau, ghairu annal waqi'il haya wa tabi'atil bashar kama khalaqahumullahu subhanahu wa huwa a'lamu biman khalaq. قد يكون فيها حالات لا تؤثر فيها التوجيهات ولا تتأصل فيها المودة والسكن مما قد يصبح معه التمسك برباط الزوجية عنادا ومشقة فلا يتحقق فيه المقصود ولا يحصل به صلاح النشء وهذه الحالات من الاضطراب وعدم التوافق وقد تكون بواعثها داخلية أو خارجية. Hanya saja dalam kenyataan hidup dan sudah menjadi tabiat manusia yang menjadi maksud, sudah menjadi tabiat manusia ketika Allah mencipta mereka. Ini tabiatnya. Apa itu sebentar? Dan Allah lebih tahu siapa yang Allah cipta, bagaimana yang Allah cipta. Apa kenyataan, bagaimana kondisi manusia, itu tidak lepas dari kondisi-kondisi, tidak lepas dari kondisi-kondisi yang arahan-arahan, petunjuk-petunjuk tidak akan memberi manfaat. Kondisi rumah tangga, tidak lepas dari kondisi mawaddah dan rahmah tercabut, hilang,
bahkan lenyap sama sekali. Ini kondisi. Sampai kepada kondisi hubungan suami istri seperti menjadi apa? Hubungan yang sangat sulit. Suami istri hidup berumah tangga, tapi susahnya di dalam. Bertengkar terus. Bahkan apa? Hubungan suami istri hanya sekedar nama. Tidak ada hakikatnya. Sehingga tidak terwujud maksud dari suami istri rumah tangga itu. Tidak terwujud apa? Menjadi tempat baiknya untuk tumbuh generasi selanjutnya. Kondisi-kondisi ini kata beliau yang merupakan kegoncangan tidak saling tidak baku cocok antara keduanya, itu kadang banyak pendorongnya adalah perkara-perkara dalam negeri sendiri. Ada juga dari luar negeri. Dari dalam rumah tangga. Ada juga dari luar. Banyak pendorong, banyak sebab. Baik, kembali dulu. Jadi Syekh kasih pendahuluan bahwa apa? Asal rumah itu apa? Untuk menyatu. Itu sifat memang. Ya. Sifat pernikahan itu menyatu. Mawaddah warahmah. Sifat berhidup bersama rumah tangga itu membuat satu. Akan bersatu itu. Akan terjadi kebersamaan, akan terjadi seperti itu sifat berumah tangga. Coba lihat antum hidup di asrama. Iya, hidup satu sekolah. Ya kan? Satu sekolah. Satu sekolah kan tidak tinggal sama-sama. Hanya datang apa? Satu SD. Satu kelas. Ayo, teman-teman antum, satu SD, satu kelas. Gimana sekarang? Masih? Kalau ingat, kalau temannya dekatnya, itu masih kuat. Padahal itu sudah berapa puluh tahun. Padahal apa? Hanya bertemu apa? Di jam-jam tertentu. Terikat. Terus kalau bagaimana orang lahir di situ? Terus di situ hidup siang malam, makan apa? Itu pasti itu keterikatan itu. Itu rumah, ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan sifat dari sifat manusia. Sifat manusia itu perlu bersosialisasi, hidup sosial, hidup bersama. Namanya saja insan, ins. Apa itu ins? Ins apa? Perlu tenang bersama yang lain. Manusia bukan hewan liar. Sendiri. Nggak mau lihat orang. Sifat insan namanya insan. Itu kebersamaan. Terus insan dengan insan menyatu bersama. Kemudian hidup bersama. Kesehariannya bersama. Itu pasti itu terjadi kekuatan hubungan yang sangat. Tetapi sunnatullah. Kadang hubungan ini retak. Kadang hubungan ini bahkan pecah. Kadang hubungan ini bahkan lenyap. Kadang juga masih terlihat sama, tapi tidak ada hubungan sama sekali. Kenapa? Ada sebabnya, ada kondisinya, ada pendorongnya, ada hal-hal yang merusaknya. Nah, yang merusak itu bisa perkara dari dalam sendiri, bisa perkara-perkara dari luar. Waqad yanba'itu min tadakhulin ghairi hakim min awliya'iz zawjain aw aqaribihima aw tatabbu' lis-saghiri wal kabir min umurihima. Waqad yasilul halu min ba'dil awliya wa kubara'il usra
ila fardi saytara ala mayyaluna amrahum mimma qad yaqudu ila at-tarafu'i ila al-mahakim fatafshu al-asrar wa tankashifu al-astar makana dhalika wa makani dhalika illa li amrin saghir aw syai'in haqir qada ilaihi at-tadakhul ghaira mutanasib wal bu'du anil hikmah wat ta'ajjul wat tasarru' wa tasdiqus syai'at wa qalatus su' wa qalatis su'. Taib, kata beliau rahimahullahu taala, kadang keretakan muncul itu dari apa? Tadakhul, campur tangan yang tidak bijak dari wali-wali suami istri ini, dari bapaknya, dari ibunya. Campur tangan, ibunya dia, bapaknya dia, mertuanya dia, campur tangan masuk. Atau kerabatnya, omnya campur tangan, kakek campur tangan, masuk-masuk di rumah tangga, anaknya, kemenakannya, sudah. Atau sebabnya tatabbu', terlalu detail meneliti, melihat permasalahan sampai kecil-kecil, kecil besar seluruhnya dari urusan Acok dan Aceh ini dia masuki semuanya. Ini masuk orang-orang yang seperti ini sampai dalam urusan-urusan kecil. Sampai kata beliau, kondisi itu sampai kepada masuknya sebahagian wali atau pembesar dalam rumah tangga itu, dalam keluarga itu, kepada apa? Mengharuskan dirinya untuk apa? Dia menjadi penentu orang yang di bawahnya. Padahal dia bukan yang mengalami. Ini terlalu banyak campur tangan masuk, ini banyak sekali masalah di situ. Sampai kadang permasalahannya diangkat ke mahkamah. Kalau sudah sampai ke situ, rahasia-rahasia terbongkar sudah. Tabir-tabir, sesuatu yang harusnya ditabir, ditutup, sudah, ditelanjangi sudah. Itu bahayanya kalau kasusnya sudah sampai. Sementara ternyata masalahnya hanya amrin saghir, perkara kecil. Atau syai' haqir, sesuatu yang sepele. Tapi karena kedua orangnya tidak bisa menerima nasihat, satu merasa lebih ini dan seterusnya. Ditambah lagi masuk orang tuanya, masuk ibunya, apalagi masuk neneknya. Masuk semuanya sudah. Padahal asalnya didiamkan. Didiamkan. Suami istri diam. Yang lain tidak tahu. Didiamkan. Lama-lama didiamkan, saling rindu keduanya. Repe-repe sedikit selesai. Banyak sekali permasalahan itu. Sebagaimana kata Nabi, uskutu fasakatu. Nabi hanya suruh diam. Maka mereka pun terdiam. Selesai masalah. Tidak usah dibahas. Apa jalan keluarnya nih? Tuntaskan dulu masalahnya nih, baru kita lanjut ini. Itu kalimat-kalimat goblok semuanya. Banyak perkara tidak usah dibahas. Selesai. Kamu sudah senang? Bakuana selesai? Tidak usah. Yang lalu, biarlah berlalu. Yang sudah, sudahlah. Lanjut, apa yang kita hadapi saat ini. Tapi kalau keduanya, itu tadi, tidak tahu haknya,
tidak ada kewajibannya, tidak tahu di mana dia, tidak pandai bersyukur, tidak pandai bersabar. Sudah, egonya saja. Sudah, itu sebenarnya dasar-dasarnya tidak ikhlas, tidak mau tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Itu kembali ke situ dasar-dasarnya. Merasa kekurangan, tidak bersabar, tidak bersyukur. Sudah, naik sudah memancing semuanya. Akhirnya clash. Clashnya kadang yang memperbesarnya perkara kecil. Perkara kecil. Perkara kecil. Kenapa dia begini? Dia begini. Ngapa kalau begitu? Biasa aja itu begitu. Tapi masalahnya jadi besar. Lihat bara, lihat batu. Batu tidak mengeluarkan api. Tapi kalau digesek, digesek. Apalagi kalau memang korek. Batu yang memang disiapkan untuk menyala, mudah sekali menyala. Kalau keduanya mudah clash, ditambah lagi suka campur tangan. Campur tangannya karena keduanya juga. Si suami mengadu ke situ, si istri mengadu ke sini. Sudah, antara yang ini dan ini lagi orang tua dan mertua yang sekarang cekcok. Lihat, suami istri yang kurang ajar ini yang membuat permasalahan lebih besar. Dua keluarga besar lebih jadi bentrok. Kalau keluarga ini, keluarganya mertua, keluarganya bapaknya bentrok. Sampai kepada nenek-neneknya. Bisa main suku. Suku ini. Kacang. Padahal masalahnya apa? Masalah kecil. Naka bila kak. Nanu. Bencong. Hidup betul-betul perkara sepele seperti itu. Orang tidak sadar, hidup sendiri saja pasti mengalami hal itu. Apalagi bersama. Tidak sadar bahwa kehidupan gelombang naik turun. Gelombang kadang tenang-tenang, kadang naik, bahkan kadang kayak seperti tsunami. Tapi akhirnya juga kan akan tenang. Selama orang di situ maka kan tetap di atas gelombang. Maupun naik besar tetap lautan. Tenang. Orang tidak sadar hal-hal seperti itu. Apa yang menyeret sampai ke sini? Kata beliau, satu, at-tadakhul ghairul munasib. Masuknya orang yang tidak cocok. Masuk dalam kondisi yang tidak cocok. Kalau masuk yang seperti ini bahaya. Masuk ibunya di permasalahan anaknya, dan ibunya memang sudah salai mina center ini anunya ini. Saya pernah suruh titip pesan belikan gado-gado, itu nana beli ya nggak? Ataya melas. Agak tuh mau marah-marah sama anak, ya sudah. Beli gado-gado diungkap. Sudah masuk orang yang tidak cocok. Sudah tambah. Cepat sekali tuh. Sebab syaitan sangat luar biasa menginginkan pecah itu rumah tangga. Apalagi rumah tangga muslim dan muslimah. Sangat syaitan tidak inginkan mawaddah warahmah itu berketerusan. Jadi kalau kita paham ilmu itu, mempertahankan hubungan rumah tangga
itu sebenarnya mau melawan syaitan yang mau memecahnya. Hanya syaitan sangat pintar. Kadang dia tidak masuk langsung, dia gunakan orang-orang yang bisa diikutkan. Ini yang masuk ini. Masuk tidak cocok, masuk tidak pada tempatnya. Wal bu'd anil hikmah. Dia masuknya jauh dari nilai-nilai hikmah. Ini kalau jauh dari nilai-nilai itu ayo sudah. Apalagi kalau prinsipnya Pak Bambang yang Inatolo, ayo sudah. Tidak akan selesai itu. Tambah rusak itu rumah tangga. Makanya ketika terjadi cekcok suami istri, Al-Quran surah apa? Pihak suami utus hakaman, orang yang bijak. Pihak istri utus orang yang bijak. Saling ketemu. Jangan si suami yang diajak musyawarah, istri diajak musyawarah, keluar semua itu anunya itu. Bisa bertengkar lagi di situ. Atau yang masuk-masuk yang tidak bijak. Dua orang yang datang, yang bijak berpikir gimana baiknya ini. Gimana baiknya ini. Gimana baiknya. Dua ini yang pikirkan, yang bijaksana melihat permasalahannya bisa lanjut atau tidak. Oh ini perkara sepele, tidak perlu lanjut dan seterusnya. Ini yang ditentukan. Yang seperti ini hampir tidak ada di tengah masyarakat. Padahal itu petunjuk agama. Sebelum proses ke pengadilan, ada proses rumah tangga sesama. Nah, jangan yang diutus yang sudah dicekoki dengan pihak lelaki atau pihak istri. Pokoknya bilang begini kok. Pokoknya bilang begini kok. Pokoknya itu bukan mencari mu'an, itu mau mau melanjutkan peperangan. Ini yang diutus orang yang paling bijak di antara keluarga ini. Berbicara, menyelesaikan. Tapi kalau yang masuk menangani ini orang yang tidak bijaksana, tidak memiliki hikmah, sudah tambah kacau. Apalagi kalau yang masuk memang paricuna. Dia yang bikin paricu memang. Dia memang sejak dulu tidak suka ini hubungannya sama si anu ini. Kenapa kamu anu? Memang tidak suka. Tapi mau dia apa nih? Begitu clash, dia justru yang masuk. Ini tambah hancur itu. Apalagi yang menyeret itu? At-ta'ajjul wat-tasarru'. Tergesa-gesa. Yang kata Nabi SAW, al-ujlatu minasyaitan wa ta'anni minar rahman. Tergesa-gesa itu datang dari syaitan. At-ta'anni, tenang-tenang, perlahan-lahan, jangan tergesa-gesa. Itu datang dari Ar-Rahman yang Maha Mengasihi. Sudah orang yang masuk tidak cocok, jauh dari hikmah, punya sifat tergesa-gesa lagi, sudah. Tambah hancur itu, tambah jadi itu kekacauan. Apalagi wa tasdiqus syai'at wa qalatis su'. Membenarkan berita-berita yang tersebar. Ucapan-ucapan jelek. Lebih parah lagi kalau memang ada namam. Ada namam yang suka menyebar-nyebar berita untuk saling memecah, tambah gawat. Bahkan di antara namam bisa apa? Bisa masuk juga syaitan, jin. Tambah kacau itu. Sudah clash, ada suami istri clash. Salahnya.
Ada yang kemasukan. Suaminya kah? Istrinya kah? Setan situ cerita nih. Inakken ya nun. Cerita. Sudah kompori yang pihak ini. Kompori pihak ini. Dan keumuman orang kalau sudah percaya sama orang yang kemasukan itu sudah. Berarti kamu mentodong itu. Sudah. Lihat ikhwah. Gampangnya. Rumah tangga yang asalnya rumah tangga itu ketemu pasti kuat. Hidup bersama pasti kuat. Tapi sunnatullah bisa pecah, bisa lenyap. Bahkan bisa menjadi apa? Dua rumah yang saling bermusuhan. Padahal sebelumnya menyatu. Padahal dalam Islam, kalaupun ditempuh sudah metode talak dan betul-betul terjadi talak, maka talak yang ditegakkan talak di atas sunnah. Pisah dengan cara yang terbaik. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Ini ilmu-ilmu besar. Hati-hati dalam rumah tangga kita masuk. Iya. Bahkan orang tua mertua tidak perlu tahu semua yang seperti itu. Apalagi kakek nenek. Kepala kampung, kepala suku. Kalau sudah kepala, baru kepala batu lagi. Sudah. Batu ketemu batu, sudah. Atau masuk di permasalahan itu orang-orang yang tidak memiliki hikmah. Hikmah, kedalaman ilmu, pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sifat tergesa-gesa, bahaya. Sifat tergesa-gesa itu sumber bencana dalam hubungan rumah tangga. Apalagi membenarkan berita-berita. Hoax. Bahaya. Berita bagaimanapun dustanya, kalau sudah tersebar, sudah terdengar, sudah orang pahami, itu tetap akan dianggap benar. Itu berita sangat mengerikan. Makanya banyak sekali orang takut betul itu sama berita. Takut sama berita. Dan yang buat berita memang di situ caranya cari uang. Iya, caranya cari uang memang begitu. Sebarkan berita, bisa dapat lagi uang. Nanti dia sebarkan lagi berita untuk tenangkan berita. Sudah. Waqad yakunu manba'ul mushkilah. Ini. Dan banyak juga sumber masalahnya adalah qillatul basirah fid din wal jahlu bi ahkami syari'atis samahah wa tarakumul adat as-sayyi'ah wa tamassuku bil ara' al-kalilah. Kadang sumber masalahnya adalah karena memang rendahnya cara pandang terhadap agama. Masalahnya adalah bodoh terhadap hukum-hukum syariat yang penuh kelembutan ini. Ini sumber hampir semua masalah yang terjadi pada umat, pada orang. Kurangnya ilmu. Kurangnya cara pandang di atas ilmu. Dan memang tidak tahu ilmunya di situ.
maka akan kacau. Kalau kekurangan ilmu ini menyatu dengan adat-adat jelek yang justru jadi pegangan. Pendapat-pendapat rendah, itu yang jadi pegangan. Sudah tambah hancur itu. Sudah si suami atau si istri, itu rendah pahamnya terhadap hukum syariat, apa yang dia alami. Hukum syariat dalam hak kewajiban suami istri. Hukum syariat dalam hubungan suami istri. Kedua-duanya kurang ilmunya di situ. Bagaimana menuntaskan? Kurang ilmunya di situ. Ditambah lagi yang tersebar mengakar justru adat jelek. Adat-adat yang rusak. Sudah, tambah cepat itu kehancuran. Sehingga misalnya kata beliau, fayadhunnu ba'dul azwaj mathalan anna at-tahdid bit-talaq wa at-talaffuz bihi huwa al-hillu as-sahih lil khilafat az-zawjiyyah wal mushkilat al-usriyah. Fala ya'rifu fil mukhatabat siwa alfadh at-talaq fi madkhalihi wa makhrajihi wa fi amrihi wa fi nahyihi bal fi sya'nihi kullihi wa ma dara annahu bihadha qad ittakhadha ayatillahi huzwa wa ya'thimu fi fi'lihi wa yahdumu baitahu wa yukhshiru ahlah. Hal hadha huwa al-fiqhu fid din ayyuhal muslimun. Lihat, beliau arahkan kepada pembahasan talak. Karena kurang agama tentang cekcok. Ditambah lagi adat kebiasaan yang jelek tentang cekcok. Maka apa? Lihat yang muncul. Sebahagian suami istri, misalnya, itu justru menganggap ancaman-ancaman talak, melafat-lafat talak, itu adalah jalan keluar untuk menuntaskan permasalahan suami istri, permasalahan rumah tangga. Sehingga apa? Setiap cekcok, kutalak itu. Mau kutalak. Istri juga tidak mau kah? Saya minta talak nanti lah. Talak. Pokoknya talak mak. Saya tidak anu sama kamu, talak mak saja. Tiap cekcok, hanya itu apa? Rusak agama itu. Itu lafaz talak tidak boleh sembarang diucapkan. Itu bukan kalimat untuk mengancam. Itu bukan kalimat untuk lari dari permasalahan. Itu lafaz-lafaz talak sekarang, karena kebodohan orang dalam beragama. Sudah tidak mau talak. Kenapa talak langsung pikirannya? Dia tidak tahu bagaimana setelah berumah tangga itu berapa banyak ikatan yang sudah diikat. Setelah ditalak mau dicabut semuanya, diputus semuanya, dirusak semuanya. Sehingga setiap apa masuk keluar pembahasannya dalam memerintah masalah talak saja yang dianu. Kata Syekh mengingatkan, dan dia tidak tahu bahwa dengan mengenteng-entengkan, mempermainkan, tidak menempatkan kata talak pada tempatnya ini, dia telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan. Itu bisa kafir ya. Mempermainkan ayat-ayat Allah tentang talak. Dengan itu dia telah berdosa dalam perbuatannya, merusak rumah tangganya, merugikan keluarganya, anak istrinya. Kata beliau, apakah ini fiqhi? Inikah paham agama, wahai kaum muslimun? Beliau jelaskan singkat. Sungguh talak sunnah itu. Talak itu di pembahasan fikih. Itu sunnahnya Nabi SAW. Ada talak. Talak sunnah yang syariat mubahkan itu tidak memaksudkan untuk memutus
Jadi talak itu bahkan bukan maksud utamanya adalah memutus hubungan suami istri. Bahkan telah dikatakan bahwa talak itu, talak yang ada dalam sunnah itu hanyalah apa? Jadi orang yang mau berpisah itu seperti orang berlari kencang sudah. Iya, mau keluar. Itu talak justru. Berhenti kok. Disuruh berhenti. Talak 1 misalnya. Berhenti. Berapa lama lagi? Masih dia gas. Berhenti lagi. Ada proses talak. Dalam proses itu, maka orang yang mau berpisah ini disuruh diam, disuruh tenang, pikir iki. Pikir. Kan ada masa-masa idahnya, ada ininya. Ada kapan waktu talak jatuh, kapan boleh mentalak, di sini tidak boleh mentalak, dan seterusnya. Kalau orang perhatikan itu, akan terlihat ternyata proses talak dalam Islam kapan dan bagaimana, itu ternyata proses atau langkah terakhir untuk mendamaikan keduanya. Kecuali kalau betul-betul setelah melewati proses itu betul-betul tidak bisa dan seterusnya, yang akhirnya apa? Terjadi talak, pisah dengan cara yang baik. Tapi orang fikirkan apa? Setiap ada masalah, talak. Istri juga talak, Mbak. Itu subhanallah. Ini syariat, tidak boleh sembarang dipermainkan. Beliau datangkan ayat, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Wa tilka hududullah. Wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. La tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Fa idza balagna ajalahunna famsikuhunna bima'ruf aw fariquhunna bima'ruf. Hadha huwa at-tashri'. Bal innal amra laysa muqtasiran ala hadha. Inna talaqa sunnah huwal wasilatul akhirah fil muajalah wa tusbaqu dhalika wasailu katsira. Kata beliau, lihat ini salah satu di dalam surah At-Talaq ini, ayat pertama dan kedua. Jangan kalian keluarkan mereka, wanita-wanita yang sudah ditalak tapi belum pisah. Jangan kalian keluarkan mereka dari rumahnya. Dan mereka juga tidak boleh keluar. Kecuali pasti akan mereka datangkan fahisyah, kekejian yang jelas. Itu adalah batasan Allah. Siapa yang melampaui batasan Allah, maka tunggu telah mendolimi dirinya. Nah, lihat hikmahnya dicari seperti itu apa? Dikasih aturan-aturan seperti itu saat proses talak itu. Iya. La tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dzalika amra. Kamu tidak tahu. Semoga Allah wujudkan. Iya, setelah proses itu perkara besar. Perkara yang dengannya kalian bisa apa? Menyatu lagi, bersatu lagi, baik lagi, rukun lagi. Bahkan mungkin setelah proses itu ikatannya lebih kuat. Itu lihat syariat dalam menerapi perkara ini. Sehingga fa idza balagna ajalahunna, jika telah sampai ajalnya, masa iddah selesai sudah, maka lihat perintahnya akhirnya sudah, fa'amsikuhunna bima'ruf, kamu tahan dengan cara yang ma'ruf, au fariquhunna bima'ruf, atau lepas dengan cara yang ma'ruf pula, dengan cara yang baik. Jadi subhanallah, bertahan di atas ma'ruf, berpisah di atas ma'ruf. Inilah kata beliau syariat. Ini syariat dalam perkara talak. Bahkan perkara talak ini bukan berhenti di sini, kata beliau. Talak sunnah, talak yang benar itu adalah jalan terakhir. Dia jalan terakhir untuk terapi kekacauan hubungan suami istri. Banyak perkara yang mendahulinya. Banyak sarana-sarana yang mendahulinya sebelum terjadi semua itu. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Ini sebab-sebab utama. Dan ini pendahuluan untuk memahami kenapa terjadi khilaf. Apa yang kita bisa simpulkan? Apa menyebabkan? Bisa perkara dari luar, bisa perkara dari dalam. Dari dalam seperti
kurang ilmu, tidak bijaksana, kebiasaan yang jelek, tidak bersabar, buruk sangka, percaya hoaks, mudah tertipu, tergesa-gesa, dan seterusnya. Dari luar, campur tangan. Campur tangan siapa yang dari luar? Mungkin orang tuanya, mungkin bapaknya, mungkin ibunya, mungkin mertuanya, mungkin ininya, kakeknya, neneknya, mungkin pamannya, bibinya. Mungkin, hati-hati kalau sekarang lebih banyak dari teman-teman. Mungkin dari teman-temannya. Dari teman-temannya. Yang paling jahat, paling busuk, paling harus segera dihancurkan. Dari apa? Hubungan salah yang pertama. Mungkin si wanita pernah ada pacarnya, atau si lelaki pernah ada pacarnya. Ini menikah. Ini pacar-pacar syaitan manusia ini. Ini tidak senang hubungan. Sehingga dia seperti iblis, merusak hubungan ini. Ini paling rusak seperti itu. Dari luar. Ini banyak sebab-sebab. Mau selamat dari kekacauan berumah tangga, harus tutup sebab-sebab itu. Tutup sebab-sebab itu. Dengan apa? Mengingat apa? Mengingat ada yang melihat kita. Allah Subhanahu wa taala melihat. Mengingat apa? Mengingat akhirat. Pertanggungjawaban. Mengingat apa lagi? Mengingat hak-hak. Hak-hak yang sudah terikat, kewajiban-kewajiban yang sudah mendapatkan kebaikan. Berumah tangga ini rumah tangga. Si A dan si B berumah tangga, maka akan terikat keluarga ini. Pamannya itu jadi pamannya, bibinya ini jadi bibinya, kakeknya itu jadi kakeknya. Harus dia ingat itu. Terputus ini, luar biasa banyaknya yang terputus. Apalagi kalau sudah punya anak. Subhanallah. Itu anak, gimana perkembangannya, gimana ininya, gimana dan seterusnya. Itu diingat-ingat. Harus banyak proses sebelum terjadi. Apalagi kalau ternyata sebab terjadinya itu memang kerusakan dari diri. Diri yang berpenyakit sehingga terjadi seperti itu. Diri yang berpenyakit terjadi seperti itu. Terjadi talak, sebentar nikah yang lainnya lagi, pasti kalau tetap ada penyakitnya, tetap lagi seperti itu. Nah, kalau seperti ini masalahnya adalah pada diri setiap orang ini. Harus tuntaskan dulu penyakitnya. Sebab dimanapun pasti akan jadi kekacauan dan jadi penyebab kekacauan. Sebab dia sendiri yang memang berpenyakit. Nah, ini yang harus betul diperhatikan. Taib. Kemudian beliau mengingatkan, Masya Allah, di antara sebab kekacauan itu orang tidak memahami hakikat talak dalam agama. Rendah ilmunya di sini. Dia gunakan talak sebagai apa? Bahan ancaman, jalan keluar langsung. Salah itu. Sedikit-sedikit talak atau talak atau ini atau itu, dan hal-hal yang semakna dengan itu. Padahal Allah katakan, la tadri la'allallaha yuhdithu ba'da dzalika amra. Kamu tidak tahu, boleh jadi Allah wujudkan, takdirkan setelah proses awal-awal talak itu perkara yang justru membahagiakan, perkara baik, perkara besar. Kemudian beliau menjelaskan talak sunnah ternyata jalan syariat, hikmah yang manfaatnya sangat besar. Baik, insyaallah selanjutnya beliau masuk ke min wasail ilaj al-ikhtilaf baina az-zawjain. Sarana-sarana pengobatan. Al-ikhtilaf, perselisihan suami istri. Insyaallah pertemuan selanjutnya. Sekian, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta
Faddalu hafizakumullah.